Masih galau di Galau Night dan masih di episode Cintailah Libur-Liburan Dalam Negeri. Itu yang dibawakan sama Galau Band tadi lagunya Bangun Tidur dari Mbah Surip. Sebenarnya mirip banget sama kondisi pariwisata dan budaya Indonesia. Tidur aja enak-enakan. Tapi pas tari tor-tor dan alat musik apa? Gondang ya? Gondang sambilan. Itu mau diakuin sama Malaysia, baru pejabatnya pada bangun dan marah-marah. Ya itu kayaknya emang pemerintah Malaysia itu kayak nggak ngurusin budaya kita mulu ya. Kayak mereka itu pengen tahu apa yang baru. Ntar juga lama-lama nih Aurel Hermansyah diklaim sama Malaysia. Gitu. Menurut lu gimana? Menurut gue sih emang pejabat Indonesia terlalu tidur enak. Kenapa? Dienakin soal korupsi. Semuanya dienakin lah. Gue sekarang yang serius dulu ya. Kalau menurut gue tuh ya sorry ya kalau gue bisa ngasih pendapat profesional gue. Ini tuh kayak orang pacaran. Kenapa? Karena Indonesia tuh kayak apa ya, kayak cowok yang selama ini ngediemin ceweknya. Tapi ketika ada tetangganya datang mau ngambil, baru dia marah. Padahal selama ini tidak merasa dimiliki. Dalam. Raditya Dika, pengalaman cintanya tragis mulu ya. Itu sebabnya pertumbuhannya terhambat. Tapi Galawers, walaupun dunia pariwisata Indonesia seperti orang yang lagi tidur, terus bangun. Dan ngomong-ngomong soal itu, saya punya bintang tamu. Dia pemain sinetron, juga Mahmud, alias Mamah Muda. Dan cantik sekali. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Angel Karamoy. Ya, silakan duduk. Selamat datang Angel Karamoy. Terima kasih. Angel ya? Iya, Memang Angel. seperti bidadari. Bukan Angelina Jolie loh, beda. Bukan. Kalau Angelina Jolie lebih ini set. Tadi dulu, agak mingkem. Enggak, tangannya wangi tadi. Lu gak cuci tangan lagi cara berdua. Biasa megang setang motor aja. Oli. Begitu dapat tangan bening beda, ternyata ada yang wangi di dunia ya. Ternyata ada yang wangi di dunia. Selamat datang Angel di Galau Night yang temanya Cintailah Libur-Liburan Dalam Negeri. Mau nanya nih kalau sama Angel, itu kalau liburan sama keluarga mudanya itu lebih senangnya kemana? Liburan ke dalam negeri atau kemana? Terus kenapa milih tempat liburan kayak gitu? Dalam negeri dong. Oh, senang ya yang kan? di dalam. Iya, senang yang di dalam. Dalam negeri? Iya, benar. Senang di dalam negeri, soalnya Indonesia itu nggak kalah menarik. Terus punya berbagai macam budaya. Kayak kemarin-kemarin tuh aku baru pulang dari Danau Toba. Dan itu keren banget. Dan itu kan danau kedua yang terbesar sedunia. Ada gitu. orang Batak nih. Tuh kan, nih, gimana nih? horas bah, horas. Dia aja gak tahu. Dia gak tahu, jangan tanya. Menurut Mongal, pernyataan Angel tadi? Ya, secara kondisi memang Indonesia bagus, banyak. Tari-tariannya juga banyak. Budaya pokoknya semuanya nggak kalah lah kita di Indonesia. Cuman kadang-kadang kita kesel juga ya. Kenapa? Dari atas masih utuh sampai di Papua habis. Apanya? Bajunya. Ya kan tari ketutup sampai pas di bawah. Itu lo Iya. liburan ke Danau Toba waktu itu? Iya, Danau Toba. Tapi kalau danau tempat lo jatuh dari surga di mana ya? Gue jawab ya. Gue waktu kemarin ke Danau Toba, gue hampir jatuh. Tapi gue lebih memilih nggak mau jatuh di Danau Toba, tapi di hatinya dia aja. Itu namanya pagar Lain ke danau, suka ke dermaga gitu gak? Dermaga, enggak. Ya udah. Itu namanya hashtag gagal EEAAA. Ini nih ya, menurut laporan tahunan ASEAN 2012, di bidang pariwisata, ternyata pariwisata Indonesia masih kalah jauh dari Thailand, Malaysia, dan Singapura kalau kata Mongol. Ini menyedihkan sekali. Kalau menurut Angel, kenapa tuh kita bisa kalah pariwisatanya dari negara-negara tadi?
Contohnya sih udah jelas banget yang baru-baru ini kejadian yang waktu di majalah Time itu. Yang masalah pantainya Bali itu kotor. Nah, mulai dari situ mungkin Indonesia masih agak kurang memperhatikan objek-objek pariwisatanya. Kayak Pantai Bali kan itu banyak orang-orang bule yang datang ya kan. Seharusnya kita menata itu dengan baik gitu. Jadi akhirnya harus menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Betul, Gitu. kalau semua pantai di Indonesia sebersih dan sesehat ini, Hah? Maksudnya? sesehat Angel gitu. Oh, oke. Semua bersih gitu kayak Angel, pasti pariwisata kita melonjak tinggi. Karena apa, Jess? Mau megang tangannya lagi, Jess? Enggak, saya kenal sama suaminya. Enggak. Oh, kenal. Pernah nonton di TV makanya. Ntar buat ntar. Kalau gua sih, Lebih senang ke luar negeri. Gitu? iya karena Iya lagi bang. Enggak, orang ini kalungnya kalung kongguan, rantainya. Nggak mungkin. jadi gua lebih milih keluar karena di luar negeri lebih menurut gua Emang ya. lu bisa bahasa Inggris ke luar negeri? Ya gua bisa, paling banter ya bahasa Tarsan aja, tinggal nunjuk. Yes, I do. Iya. Tukang es di Aradu. Enggak, gua paling kalau kayak di Singapura yang gua paling gak suka, cuman satu di sana adalah buah-buahan kayak beli rambutan di sana ditimbang sama Wow, nyong. Kaget gue. ditimbang sama sekalian ranting-rantingnya. Jadi pas mau dimakan, ini 2 kilo beratan sama rantingnya. Gitu doang sih, tapi kalau tempatnya mah keren. Enggak, tapi kalau gue itu agak nggak setuju ya sama pernyataannya Angel tadi ya. Tentang Weh, sampah. berarti lu sama gue berurusannya. Kenapa? Gue nggak setuju. Tadi ngomongin soal sampah. Ngomongin soal sampah di Bali segala macam. Sampah Bali udah diberesin, jadi Mongol nggak punya habitat lagi. Dia nggak dapat Iya sih. kasihan. Beri tepuk tangan dulu, saya mesti kesini karena ini closing harus berdiri. Biar gaya, statementnya biar lebih ini. Followers, kalau dipikir-pikir kenapa pariwisata Indonesia terbantai oleh negara lain, ini jangan-jangan karena Indonesia kebanyakan pantai. Jadinya orang-orang Indonesia suka terlalu santai. Nama-nama mantannya Raditya Dika. Ini udah J, K, L, M. Mongol.